Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur kita bisa bertemu untuk kesekian kalinya di masjid ini. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Dan alhamdulillah juga sudah ini 20 hari kita berpuasa. Alhamdulillah. Sudah 20 hari kita berpuasa, alhamdulillah. Pada senang. Ada yang berharap jangan-jangan benar. Berapa? 14 ya? Iya 14. Ini hari ke-14 ya. Mau cepat-cepat hari raya aja. Dibilang 20 pada seneng, diem. Ya memang mindset kita ini ya. Begitu masuk Ramadan yang dihitung itu kapan ya, apa namanya, hari raya. Hamin itu kan ukurannya apa? Hari raya kan gitu ya. Satu Syawal. Maka dihitung nih berapa hari lagi itu hari raya. Berapa hari lagi? Iya. Karena banyak di antara kita atau mungkin ya kita di sini melihat bahwa inti Ramadan itu adalah hari raya. Saya lihat seperti itu, bahwa inti Ramadan itu puncaknya itu hari raya. Maka kalau sudah masuk 10 malam dan hari terakhir, banyak yang sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan lagi. Ya. Kenapa? Karena sudah semakin dekat hari raya. Lihat aja masjid, makin lama makin banyak kemajuan safnya. Iya kan? Iya, raminya kapan? Iya. Kenapa menjelang akhir masjid cenderung sepi ya? Cenderung sepi. Kebanyakannya ini ya, mudah-mudahan di sini enggak. Kebanyakannya seperti itu kan? Ya, kenapa? Karena banyak orang kaum muslimin sudah sibuk dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Semuanya kaitannya dengan 1 Syawal. Begitu sudah mau masuk 10 hari terakhir, udah sibuk itu. Beres-beres rumah, ya ngecat, ngurus mobil, bolak-balik ke bengkel kan gitu ya. Karena dipersiapkan untuk mudik katanya. Hingga malamnya dia tepar, capek. Kalaupun ke masjid tidur. Kadang-kadang iktikaf itu cuma judul. Prakteknya adalah pindah tempat tidur.
dari rumah ke masjid. Ya kadang-kadang kita aneh juga lihat orang yang itikaf bergelimpangan gitu. Ini itikaf tapi bergelimpangan gitu. Yang lebih parah orang sholat dia tidur gitu ya. Judulnya itikaf. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya tanya dulu ya. Tradisi mudik itu dalam rangka apa? Dalam rangka 1 Syawal. Iya. Kalau urusan muda-mudi yang paling heboh itu di Indonesia. Sejagat raya, Pak. Bahkan sealam semesta. Heboh nggak? Heboh. Nah, mudik itu dalam rangka apa? 1 Syawal. Kenapa orang rela bermacet-macetan di jalan tol, di jalan raya? Kadang-kadang juga melawan bahaya. Bayangkan itu, mudik dari Jakarta ke Banyuwangi naik motor itu, Pak. Itu turun dari motor ngangkang deh. Ada itu, ada. Ngangkang jalannya. Kenapa? Bayangkan dari Jakarta ke Banyuwangi naik motor itu. Enggak sendiri, sama keluarganya. Ada enggak pemandangan seperti itu? Ada, banyak. Kan melawan bahaya itu. Itu motor, kadang-kadang motor untuk city, bukan city car ya, city motor lah gitu ya, motor untuk dalam kotaan aja. Itu dipakai sampai Banyuwangi, Pak. Bayangkan. Dalam rangka apa? Mudik. Berjibaku. Kenapa? Semuanya dalam rangka 1 Syawal ya. Sebab kalau sampai di kampung 2 Syawal maka mudiknya gagal. Iya kan? Sampai di kampung 2 Syawal, mau gagal mudik tahun ini. Kenapa? Sampai di kampung 2 Syawal, kan semua dalam rangka 1 Syawal. Padahal 1 Syawal itu kan di luar Ramadan. 1 Syawal itu masih Ramadan atau sudah habis Ramadan? Finish Ramadan? Finish, sudah selesai. Kenapa kesibukan kita di Ramadan justru dengan sesuatu yang di luar Ramadan? Mengapa? Ya kadang-kadang ada sebutan-sebutan yang saya juga nggak paham, itu dari mana? Contohnya apa? Contohnya apa? Antum pernah dengar sebutan ini? Hari Kemenangan. Pernah? Sering. Apa maksudnya Hari Kemenangan? Satu Syawal ya kan? Di mana-mana digaungkan Hari Kemenangan. 10 malam terakhir terlelap, ya masih juga merasa menang. Iya. 10 malam terakhir di entah di mana masih juga menganggap menang. Padahal dia pecundang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bukan pemenang, pecundang. Kenapa? Karena dia telah melewatkan waktu utama dari yang utama. Allah ciptakan segala sesuatu itu berbeda-beda tingkatan, enggak satu tingkatan. Sebagai contoh, ayat Al-Quran satu tingkatan. Coba jawab. Ayat Al-Quran ada 6.666, begitulah apa namanya yang kita ketahui ya. Sama tingkatannya, dari 6.666 ayat itu. Sama? Beda. Ada ayat yang lebih utama. Contohnya apa? Ayat kursi. 114 surat, sama kedudukannya? Enggak sama. Ada surat yang lebih utama. Surat apa? Al-Fatihah. Waktu yang Allah berikan 24 jam, sama? Antara 1 jam dengan jam yang lain? Enggak sama. Ada waktu yang spesial, istimewa. Kapan itu? Sepertiga akhir malam.
sepertiga akhir malam. Kenapa? Allah turun ke langit dunia. Sepertiga akhir siang enggak, Pak? Seperti hari ini. Nih sekarang nih sepertiga akhir siang ya. Enggak sama dengan sepertiga akhir malam. Jadi waktu aja Allah bedakan keutamaannya. 12 bulan yang Allah ciptakan sama. Ada yang bulan yang istimewa? Ada. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ya sekarang ini ya beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka begitu masuk Ramadan kita juga harus tampil berbeda, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Nah di dalam bulan Ramadan sendiri sama 30 hari atau 29 hari Ramadan. Kita nggak tahu ya tahun ini Ramadannya 29 atau 30. Di antara 29 30 lah. Sama? Nggak sama. Nggak sama, Pak. Ya beda, padahal sama-sama Ramadan. Kenapa? Karena ada waktu yang utama di bulan utama. Nurun ala nur. Apa itu? 10 malam terakhir Ramadan. Itu core of the core-nya Ramadan. Ya. Ngerti? Core of the core. Ya intinya inti ya. Ramadan itu. Kenapa? Karena di sana ada satu malam dari 365 malam satu tahun, satu malam yang lebih baik daripada 1000. Itu puncak Ramadan yang harus kita hunting, yang harus kita buru, kita kejar. Maka ya awal Ramadan biasa-biasa aja, jangan gaspol. Jangan langsung ngegas gitu ya. Ujung-ujungnya sudah kehilangan motivasi. Ya, begitu masuk 10 malam hari terakhir, udah sibuk dengan Idul Fitrinya. Ya, ngukur-ngukur baju lah, ke mall lah, ibu-ibunya lagi jangan cerita. Ikut ibu-ibu di sini. Ada di bawah. Wah, itu udah macam-macam kesibukannya. Kalau bapak-bapaknya ngurus rumah lah, ngecat lah, bongkar-bongkar gudang lah, yang ganti-ganti dekorasi rumah lah, macam-macam, hingga menyita waktunya, tenaganya, hingga malam-malam tepar dia. Orang-orang di belahan bumi lain mengejar Lailatul Qadar begitu antusias, berjibaku. Di sini terlelap. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, saya bercerita tentang waktu dulu. Waktu itu berharga enggak? Nah, ada ungkapan di luar sana, time is money. Ya. Tahu artinya time is money? Waktu adalah uang. Sepakat antum? Sepakat enggak? Kenapa? Waktu adalah uang. Antum enggak sepakat? Kurang sepakat? Atau sepakat? Coba yang mana antum pilih? Kurang sepakat ya? Karena ternyata waktu itu lebih berharga daripada uang. Seandainya orang kaya bisa beli waktu, maka dia akan pilih beli waktu daripada beli mobil supercar yang mewah, mahal. Nggak kepikiran dia beli itu, Pak. Kalau waktu itu dijual, tapi waktu itu not for sale. Tahu? Tidak untuk dijual oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak begitu berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita? Kalau kita bicara dunia, dunia adalah waktu. Dunia adalah, kalau kita bicara dunia, ya kita ini dengan dunia sebatas waktu yang Allah berikan. Dan itu Allah berikan nggak gratis. Waktu itu nggak gratis.
akan dipertanggungjawabkan nanti. Bahkan itu yang pertama ditanya, an umurihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Waktu akan dihisap, ditanya. Seperti antum naik angkot, naik gratis turun bayar, ya kan? Naik gratis turun bayar, nah, itulah dia. Sekarang nggak ditanya, nanti ditanya tentang waktu. Makanya Allah itu melarang kita mencela waktu. La tasubud dahar, jangan kalian cela waktu, karena akulah waktu, kata Allah. Yaitu aku yang ciptakan waktu itu, yang yang menjalankan matahari dan bulan, memutar siang dan malam. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu itu sepakat kita semua lebih berharga daripada uang. Kalau ada orang buang-buang uang, antum katakan apa? Ini uang, koyak-koyak gitu, Pak, ya kan? Paling orang miskin ini dibuang apa, dihambur-hamburkan. Kalau orang kaya namanya crazy rich kan gitu ya. Gila juga ya. Kalau orang miskin gila beneran gitu. Antum katakan gila ya, gila itu. Ya. Dilihat polisi ditangkap itu, Pak. Ya kan, diperiksa, ini gila enggak ini, kan gitu ya. Akan dibilang, dikatakan orang gila itu. Ya. Nah, kalau ada orang buang-buang waktu, antum katakan apa? Hah? Yang benar. Kalau antum melihat ada orang buang-buang waktu, atau kita sendiri buang-buang waktu, kira-kira apa kata kita kepadanya? Antum katakan gila. Jangan-jangan antum berharap seperti dia. Enak kali ini ya, malas-malesan, berleha-leha, buang-buang waktu, enak kali hidupnya. Aku ingin seperti dia. Jangan-jangan kita gila juga seperti dia, ya. Nah, itu masalah buang-buang waktu. Maka Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi dengan waktu yang Allah berikan. Taib, itu kan kajian dasar. Kalau antum masih ngaji seperti itu, masih kajian basic namanya. Saya kasih yang tingkatannya lebih lah ya. Udah biasa kan antum ngaji itu, wal asri, iya kan? Iya, taib. Kalau yang saya koyak-koyak ini lembaran 20.000, wah itu gila. Kalau lembaran 50.000, waduh ini lebih gila lagi nih. Kalau itu lembarannya 100.000, ini paling gila itu ya. Beda nggak? Beda. Sama dengan waktu. Antum buang-buang waktu di luar Ramadan, itu rugi. Itu sudah paling halus, Pak. Allah pilih ungkapan yang paling halus. Orang yang buang-buang waktu itu dibilang rugi. Kalau dibilang gila sebenarnya pantas juga, ya, pantas. Tapi Allah kasih ungkapan yang lebih lembut lah. Mudah-mudahan sadar gitu ya, apa? Rugi. Karena nggak ada orang yang mau rugi sebenarnya, ya, kecuali orang gila ya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Antum buang-buang waktu di luar Ramadan itu rugi. Misalnya ini Jumadil Ula lah, antum malas-malesan ya, nggak memanfaatkan waktu yang ada, antum rugi. Tapi bila itu antum lakukan di bulan Ramadan, maka kerugiannya lebih besar lagi. Dan jika waktu yang antum buang itu adalah 10 malam dan hari terakhir, itu kerugian yang tiada tara namanya. Dan itu yang terjadi di negeri ini. 10 malam hari terakhir sudah kehilangan fokus, ya, seperti orang lomba lari sudah mau masuk finish, jalan kaki dia, ya kesusul, kalah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya.
Nah, dan itu terjadi berulang-ulang soalnya di negeri ini. Begitu masuk 10, itu hebohnya macam-macam lah. Yang inilah, yang itulah, acara inilah, acara itulah. Ya. Acara-acara yang kadang-kadang menyita waktu dan tenaga mereka sehingga mereka tidak lagi fokus untuk mengejar Lailatul Qadar, memanfaatkan dan maksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang utama itu. Ya jemaah, ini kerugian yang luar biasa sebenarnya. Ya, maka katakan kepada diri kita untuk memotivasi, gila saya kalau sampai mata terpejam, badan terbaring di 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjilnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini karena bulan Ramadan ya, hampir memasuki ya, beberapa malam ke depan sudah masuk 10 malam terakhir. Ya, maka itu puncak Ramadan. Taib, kita lanjut lagi ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi demikian ya, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ya, yang kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah demikian. Kadang-kadang kita iri juga kalau kita di luar sana melihat antusias kaum muslimin berburu Lailatul Qadar, itu kita iri sebenarnya. Iri. Antum pernah umrah di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, umrah itikaf namanya. Coba perhatikan bagaimana suasana yang pernah ya, suasana malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, terutama malam 27 Pak. Itu ngalah-ngalahi Idul Fitri. Iya, lebih rame itu daripada Idul Fitrinya. Kalau nggak percaya lihat sana, lebih rame malam itu Pak daripada Idul Fitri. Idul Fitri biasa aja. Tapi kalau nanti malam, misalnya malam 27, antum datang ke masjid asar, itu dapat di luar. Zuhur datang baru mungkin bisa masuk. Begitu antusiasnya jemaah yang dimuliakan Allah. Semua dalam rangka apa? Memanfaatkan waktu utama dari yang utama, yaitu bulan Ramadan di 10 malam terakhirnya. Nah di sini saya punya pengalaman yang nggak mengenakkan di 10 hari terakhir itu. Ya, kebetulan saya ada jadwal Jumat di sebuah masjid di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir, Jumat terakhir itu di bulan Ramadan. Saya ingatkanlah BKM-nya, akhi, besok jadwal Jumat saya. Tiba-tiba saya dibalas WA-nya, itu dibalas sama BKM, "Afwan Ustadz, lupa ngabarin, masjid sementara tutup karena BKM-nya sudah pada pulang kampung dan warga sudah banyak yang mudik." Jadi BKM mengambil keputusan mungkin ya, udah ditutup aja masjidnya, nggak ada yang ngelola, nggak ada yang ngurus, marbotnya semua mudik, warganya sudah pada mudik. Kebetulan masjid itu di komplek. Ya sudah, tutup masjid Pak, tutup. Bayangkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan ini bisa merubah mindset kita bahwa Ramadan itu puncaknya adalah 10 malam terakhir. Kalau perlu mau dirame-ramekan itu dia, ya,
Hari raya biasa aja lah hari raya. Hari raya, hari raya. Hari makan minum bersenang-senang sudah. Kalau mau antum mengejar keutamaan di malam ganjil di malam terakhirnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, itu sekilas apa namanya? Faidah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sepakat ya, orang yang buang-buang duit gila. Buang-buang waktu lebih gila lagi ya. Maka jangan jadi orang gila. Ya, nah demikian. Nah, salah satu ya memang betul-betul pinter setan ini, luar biasa memang. Luar biasa setan ini, iblis ini. Tahu betul dia. Ya, bagaimana membuat manusia itu rugi. Ya, bagaimana membuat manusia itu rugi dengan waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita kembali ke buku. Sekarang kita membahas bab kehidupan hati adalah kunci, ya, sampai di situ ya. Ya, kehidupan hati adalah kunci. Nabi mengatakan dalam hadis, ala inna fil jasadi budghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ada sekerat daging, bila baik maka baik semuanya, bila buruk maka buruk semuanya. Dan sekerat daging yang dimaksud itu adalah hati. Ini momen Ramadan ya, karena kalau kita bicara menahan amarah, itu adalah amalan hati. Perlu hati yang sehat untuk bisa melakukan itu. Kalau hati kita sakit, berat itu, menahan marah itu bisa dikatakan mustahil. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan marahnya, bisa dipastikan hatinya sakit. Ada masalah dengan hatinya, ada penyakit dalam hatinya yang perlu dia sembuhkan. Ya, karena hati yang sakit tidak akan bisa melakukan amal berat itu, yaitu menahan amarah, sabar. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bisa menahan marah dan bersabar. Makanya antara saum dan sabar itu ada titik temunya dia. Sama-sama bermakna imsak, menahan diri. Ya, sabar menahan diri, puasa juga menahan diri. Dan pekerjaan menahan diri ini adalah pekerjaan hati. Ya, amal hati. Ibnul Qayyim mengatakan tidak ada amal hati yang ringan, semuanya berat. Tidak ada amal hati yang ringan, semua amal hati itu berat. Karena dia di luar kendali manusia itu. Sebab hati manusia antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beloknya hati itu seperti bajai. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, antum pernah di belakang bajai? Ya. Itu belok nggak pakai sen itu, belok aja dia, ya kan? Pernah? Ya kira-kira kalau di Medan becak mesin gitu orang ya, becak mesin ya. Nah, sama itu ya, enggak ya. Hanya apa, pengemudinya dan Tuhan yang tahu kapan dia mau belok kan gitu. Kira itulah dia hati. Hanya Allah dan hati itu yang tahu kapan dia berbelok. Tiba-tiba udah belok dia, nggak pakai lampu sen, nggak pakai aba-aba, itu hati. Maka amal hati itu berat, nggak ada yang ringan. Oleh karena itu hati itu perlu di treatment, dirawat, dilatih, dijaga. Setiap saat kita harus memperhatikan kondisi hati. Makanya perlu majelis ilmu. Ini untuk kepentingan kita bersama. Kalau kita tidak membutuhkan majelis ilmu, mungkin hati kita sudah rusak. Jemaah yang dimuliakan Allah.
ya, sehingga kita merasa tidak perlu perbaikan, tidak perlu merawat hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran itu banyak menyinggung tentang hati manusia, tentang orang kafir, bagaimana mereka kufur, bagaimana orang munafik, bagaimana mereka jadi ada penyakit nifak dalam hatinya. Di awal saja Allah sudah mengatakan, bercerita tentang penyakit hati, fi qulubihim maradun. Di awal itu untuk membaca Al-Quran Allah sudah bicara tentang hati yang sakit, hati yang mati. Coba baca surah Al-Baqarah, 3 golongan manusia: mukmin, kafir, munafik, kan begitu ya? Apa yang Allah ceritakan tentang orang kafir? Hati mereka sudah tertutup. Diberi peringatan, gak diberi peringatan, gak mempan lagi. Itu hati yang mati. Kemudian hati yang berpenyakit, hati orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, pada hati mereka. Kalau kita sibuk, selalu sibuk dan teramat sibuk mengurus kesehatan jasmani, heboh minta ampun, semua obat ditelan, semua herbal dimakan dalam rangka supaya jasmaninya sehat. Betul nggak? Kenapa kita nggak seheboh itu mengurus hati? Aman-aman aja kayaknya. Kayaknya semua everything is okay katanya, kan gitu ya. Nggak ada masalah, anna masalah, ya. Dan merasa hatinya sehat, padahal udah banyak penyakit-penyakit yang menggerogotinya, udah banyak indikatornya. Mudah marah, nggak bisa fokus, ya, nggak bisa menyerap ilmu, nggak, susah untuk memahami kebenaran, dan banyak lagi. Itu penyakit-penyakit hati semua. Hati yang selalu dikuasai oleh hasad, dan banyak lagi, luar biasa banyak sekali penyakit-penyakit hati itu. Tapi pemilik hati itu dia merasa sehat. Kenapa? Yang jadi ukurannya adalah jasad kasarnya, yang kalau mati habis dimakan tanah. Coba antum sakit, heboh nggak? Jasmaninya sakit, jasadnya sakit, heboh nggak? Semua cara pengobatan ditempuh, yang kehilangan akal sehat sampai yang alternatif juga ya, tahu ya, pengobatan alternatif, apa namanya, yang kedukun-dukun itu. Coba bayangkan, padahal nggak ada kaitannya dengan apa, dengan penyakit itu. Kehilangan pertimbangan akal sehat, sampai cara syirik pun ditempuhnya untuk sehat jasmani gitu. Ya kan? Tapi kalau hatinya sakit, kesehatan hati, dia nggak peduli. Maka kita katakan di sini, para jemaah yang dimuliakan Allah, di awal pembahasan ini, kehidupan hati itu adalah kunci. Bahkan kunci dari semua amal-amal jasmani yang kita lakukan. Salat, inti salat kan khusyuk. Khusyuk itu apa? Amal apa? Hati. Maka Allah mengancam orang-orang yang salat, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi semuanya kembali kepada hati. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang manusia, ya, Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ketika Allah bersumpah dengan demi jiwa, wa nafsin wa ma sawaha, jiwa, hati manusia, itulah jiwanya. Fa'alhamaha, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada jiwa itu 2 jalan, fujuraha wa taqwaha, baik buruk. Pilihan hidup cuma 2, surga neraka. Ada yang lain?
nggak ada. Simple. Pilihan cuma benar salah, Pak. Ya. Kalau ABCD agak repot ya. Ini enggak, simple aja, benar salah. Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan dua jalan, fujur atau takwa. Lalu apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, yaitu dia care, peduli terhadap kondisi hatinya. Dia tidak lengah terhadap kondisi hati. Dia tidak merasa baik-baik saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yakin hati antum sehat? Yakin? Pernah diperiksa? Sayangnya nggak ada rumah sakit antum datang, dok, tolong periksakan hati saya lah. Normal atau nggak normal, sehat atau nggak sehat, gitu. Nggak ada. Ya. Nah, kita tahu dengan ilmu di majelis ilmu ini, wah ternyata mungkin hati saya yang berpenyakit ini. Tadi ya, wah gila saya ternyata selama ini suka buang-buang waktu kan gitu ya. Iya kan? Nah, mungkin selama ini kita nggak sadar kita gila mungkin. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi di majelis ilmu ini kita dapat mendiagnosa penyakit-penyakit hati kita. Ya. Nah, waqad khaba man dasaha, dan rugi orang yang mengotorinya, yaitu yang membiarkan hati itu kotor. Hati itu kotor. Sebagai contoh lah, antum makan sembarangan, perut antum kotor. Ya, apapun disantap, apapun dilahap kan gitu ya, itu perut antum kotor hingga jasmani itu menjadi sakit, karena banyak penyakit itu berasal dari makanan, apa yang masuk ke mulut. Kalau antum tidak selektif, asal makan istilahnya, semuanya masuk, itu perut akan kotor. Kalau perut kotor, antum berpenyakit. Teorinya seperti itu. Hati juga demikian. Kalau hati itu antum penuhi dengan sampah, kalau badan itu junk food kan begitu ya. Kalau hati itu junk news, berita-berita sampah antum dengar. Ya, hati itu diisi dengan hal-hal yang membuatnya kotor ya. Misalnya apa? Kesibukan duniawi. Ya, antum di luar sana dengar berita sana berita sini yang nggak perlu didengar, kan kotor hati itu. Namanya junk news. Tahu junk news? Berita-berita sampah yang nggak perlu kita dengar sebenarnya. Hati itu menjadi kotor. Kata Allah di sini, qad khaba man dasaha, sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka setan dia tahu bagaimana mengalahkan anak Adam. Caranya bagaimana? Melumpuhkan hatinya, dibuat lalai, dibuat lengah, ya, dibuat jahil. Maka banyak penyakit-penyakit manusia itu, penyakit hati dan jiwa mereka itu dari dua sisi, ghaflah dan jahalah. Kelalaian, tahu tapi lalai, ya, lengah. Lengah ini kan bukan nggak tahu, kadang-kadang tahu dia cuma lengah. Yang kedua adalah jahalah, ketidaktahuan. Ya, sehingga ya dengan mudah syaitan membawanya kepada keburukan, dibisiki mudah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ya kita sering sebut ya bahwa hati itu adalah inti dari kehidupan manusia. Maka kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus, pembersihan hati, itu nggak boleh
dianaktirikan atau dipandang sebelah mata atau antum pandang nggak perlu, ya. Pembahasan tazkiyatun nufus itu sebenarnya adalah konsekuensi dari akidah. Aplikasi akidah itu adalah amal hati, karena akidah itu kan amal hati, keyakinan, yakin itu kan amal hati. Ikhlas misalnya, amal hati, dasar ibadah. Akidah dasarnya adalah iman dan yakin, itu amal hati juga. Kunci muamalah sabar itu amal hati juga. Coba lihat, akidah, ibadah, muamalah, semua dasarnya hati. Kalau hati nggak siap, gagal semua itu. Akidahnya gagal, ibadahnya gagal, muamalahnya juga berantakan. Kolaps ini orang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan coba lihat kita, akidah gagal, yakin kurang yakin, ya kan? Nah, apalagi ibadah gagal, khusyuk susah, ikhlas susah, semuanya amal hati. Muamalah gagal juga, Pak, ya, nggak sabaran kan begitu ya, nggak sabar menghadapi manusia. Tidak ada hubungan, ya, yang bisa dipertahankan jika tidak dilandasi kesabaran. Kita gagal bermuamalah dengan siapa saja kalau kita tidak punya sabar. Bahkan dengan istri sendiri pun bisa gagal, Pak, jika nggak sabar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan semua itu kembali kepada apa? Amalan hati. Kondisi hati siap enggak? Maka penting kita memperhatikan kondisi hati. Perlu sering-sering bertanya kepada diri sendiri, bagaimana hati saya? Apalagi ini momennya Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, momennya Ramadan. Ya, kita melatih sabar di bulan Ramadan. Bahkan kalau ada orang yang mengajak ribut, tengkar, kita katakan apa? Saya puasa. Dengan kata lain, saya sabar. Itu dia maksudnya. Kalau antum belum paham maksud dari inni shaim, saya puasa, maksudnya apa? Saya sabar. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, mudah-mudahan di luar Ramadan kita menjadi orang yang lebih sabar. Minimal masih hangatlah sabarnya, kan begitu ya. Nah, udah agak-agak beberapa bulan berikutnya mungkin udah mulai dingin sabarnya, kan gitu ya. Nah, insya Allah ketemu Ramadan lagi, latihan lagi, kan begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, maka itu pentingnya kita katakan mengurus dan mengelola hati. Maka kita sebutkan di sini di dalam pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, ya, mendidik anak tanpa amarah. Nah, Allah, ya, di dalam Al-Quran membagi hati itu menjadi tiga, ya, tiga jenis hati. Yang pertama adalah, ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitan summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Ini hati yang sehat. Liyaja'allahu ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun. Ini hati yang berpenyakit. Wal qasiyati qulubuhum innadh dhalimina la fi shiqaqin ba'id. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia memiliki satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.
Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Ini hati para nabi ya, yang memang sudah dibersihkan, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mungkin nggak seperti itu. Ya. Nah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, agar Dia menjadikan orang apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Ini satu jenis hati, yaitu hati yang berpenyakit, dan yang keras hatinya ini orang kafir. Ya, kemudian Allah bercerita tentang orang-orang yang berilmu, beriman, dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka, hati yang tunduk, khusyuk, khudu'. 3 jenis hati: hati yang qasiyah, hati yang berpenyakit, dan hati yang tunduk, khusyuk dan khudu'. Jadi Allah dalam ayat tersebut membagi hati menjadi 3. 2 hati terkena keburukan dan 1 hati yang selamat. 2 hati yang terkena keburukan adalah hati yang di dalamnya ada penyakit, itu hati orang-orang munafik. Dan hati yang keras yaitu mati. Dan hati yang selamat adalah hati orang yang beriman, yang merendahkan dirinya kepada Allah. Hatinya hati yang tenang, tunduk, berserah diri, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hati yang sehat dan selamat. Ya. Yang kedua hati yang keras, hati yang mati. Yang ketiga hati yang sakit, hati orang-orang munafik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Taib, ya. Jadi kita ya perlu memeriksakan diri kita. Hati saya ini masuk golongan yang mana? Ya, masuk golongan yang mana? Dan kita harus khawatir terhadap kondisi hati kita. Baik buruknya orang itu ditentukan dari hatinya. Karena hati yang memerintah, memberikan instruksi, arahan kepada anggota badan, lakukan atau tidak lakukan, melangkah atau tidak, lihat atau tidak, dengar atau tidak, berkata atau tidak. Penentunya di mana? File exe-nya itu di hati, Pak. Tahu file exe? Untuk eksekusinya itu di hati. Dieksekusi atau tidak tergantung antum pencet file exe-nya itu atau tidak. Itulah hati. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, tombol enternya itu di hati. Antum tekan nggak tombol enternya itu? Panah hijau itu. Ya. Ya, kalau antum tekan jadi dia, kalau enggak jadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, masih panjang lagi pembahasan tentang hati ini, ya. Pembahasan berikutnya nanti kita akan bicara tentang tips agar hati tetap hidup. Ya, ada 4 langkah yang perlu kita perhatikan agar hati kita senantiasa sehat dan hidup, tidak menjadi hati yang berpenyakit apalagi mati. Jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, mungkin materinya sampai di sini dulu ya. Ini kan apa namanya? Kajian menjelang berbuka. Ya, itu judulnya ya. Kata Nabi ini ya, lisoimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kapan itu? Gembira saat berbuka. Yang kedua, gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Makanya saya suka ngisi acara buka bersama ketimbang pagi duha. Kenapa? Karena kalau menjelang berbuka ini sumringah semua ya. Mau gembira kan, gembira.
Sebentar lagi buka soalnya kan gitu ya. Tapi kalau jam 9 kita mulai kajian ini, wah udah lesu semua kan gitu ya. Sayu semua, layu semua. Ya, jangan-jangan tidur semua gitu ya. Kalau kita taklimnya jam 9 pagi misalnya, apalagi jam 1 siang. Ya, saya ngisi di perkantoran habis zuhur ya, bulan Ramadan. Ya, itu pada tertunduk semua. Tertunduk tidur. Hanya berapa orang yang melek itu tuh memaksakan diri gitu ya. Ya maklum lah jam 1 siang gitu ya. Jam 12 habis zuhur bayangkan kan lagi apa namanya? Capek-capeknya mungkin ya, lapar-laparnya itu di situ dia. Nah sekarang ini walaupun antum lapar tapi makanan di depan mata, gembira kan gitu ya. Nah, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, nah berbuka. Jadi memang enak juga nih ngisi buka bersama ini. Apalagi penuh kejutan, apanya? Menu berbukanya kan gitu. Hari ini apa ini menunya? Ya, taib ya, kita bicara yang lain dulu lah ya, apa ya. Jadi ya alhamdulillah ya, ini masjid nyaman ini, termasuk nyaman. Ya, di mana-mana sekarang masjid pakai AC. Ya? Di sini ada qiyam Lailatul Qadar, saya tanya. Ada nggak qiyam Lailatul Qadar? Ada ya? Ya, iktikaf, iya, saya nanya qiyam Lailatul Qadar. Qiyam Lailatul Qadar. Bukan qiyam Ramadan ya. Beda itu. Beda. Qiyam Ramadan ya di bulan Ramadan. Qiyam Lailatul Qadar di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil. Karena itu diperkirakan Lailatul Qadar. Nabi mengatakan jangan lewatkan 23, 25, 27 minimal itu. Jangan lewatkan kata Nabi. Jangan sampai miss. Jangan sampai terlewat 3 malam itu. Berapa? 23, 25, 27. Karena ada 2 hadis berbeda. Yang pertama Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu qiyam Ramadan. Man qama ya Ramadan. Itu salat tarawih yang kita biasa kerjakan habis Isya. Nah, untuk hadis yang lainnya berbeda lafalnya. Man qama lailatal qadri. Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan nggak tahu kita kapan. Beda dengan Ramadan, tahu Ramadan kan begitu ya. Tahu nggak Ramadan? Ya mulai tanggal 1 kemarin kan begitu ya. Malam pertama, malam Minggu, Sabtu malam Ahad kemarin ya. Udah mulai tarawih sini kan. Itu qiyam Ramadan, tahu kita waktunya. Tapi Lailatul Qadar rahasia. Tapi ada waktu-waktu yang diperkirakan kata Nabi ini ya. Malam-malam ganjilnya jangan lewatkan 3 malam tersebut, jangan sampai lewat. Kalau mau sikat 5 malam dari 10 malam kan, kalau yang ganjil kan berarti 5 malam. Itu namanya qiyam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Summa wufiqat lahu, ada tambahan itu. Kemudian dia diberi taufik untuk mendapatkan malam itu. Apa artinya? Enggak semua orang dapat Lailatul Qadar. Enggak semua orang. Ya tergantung orangnya ya. Apa semua orang berdiri sholat di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil itu? Enggak, banyak juga yang terlelap. Yang tidur ya dapat tidur lah. Iya kan? Nah, kalaulah itu buktinya ya, dalilnya. Kalaulah semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan mudah, modal tidur, ya maka Nabi nggak usah berjibaku, nggak perlu berjibaku untuk mengejar malam itu.
tidur aja, toh dapat juga ya. Sholat habis isya paling 30 menit, paling lama 40 menit kan gitu ya. Kalau mau cepet imamnya didehem-dehem kan gitu ya. Agak mengancam sedikit kan gitu ya, supaya ruku dia kan gitu. Paling 40 menit, habis itu apa? Tidur. Apa nggak rugi di malam-malam ganjil seperti itu? Itu kalau bangun sahur, Pak. Ya, di malam yang diperkirakan Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan qiyam Lailatul Qadar. Ada di sini ya? Ada ya? Alhamdulillah. 10 hari terakhir ada. Terutama malam ganjilnya. Jangan lewatkan itu ya. Nah, Nabi itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, malam 23 Nabi keluar sholat bersama sahabat tanpa takut seperti di malam-malam awal Ramadan takut nanti diwajibkan. Nabi nggak takut lagi, nggak khawatir lagi, membiarkan sahabat ikut sholat bersama beliau. Mereka sholat sampai berlalu sepertiga malam. Sepertiga malam, taruhlah jam 2 kita mulai, ya menjelang sahur ya jam 4, 2 jam. Jam berapa dimulai sini? Jam 2. Jam 2 selesainya jam 4. Saran saya kalau sholat malam seperti itu jangan banyak jedanya antara satu sholat dengan sholat lainnya, jangan terlalu panjang, nanti pada bergelimpangan. Pengalaman seperti itu ya. Itu malam 23, malam 24 Nabi nggak keluar untuk persiapan malam 25. Malam 25 Nabi keluar dan sholat bersama sahabat berjamaah, nggak sendiri-sendiri, nggak masing-masing, apalagi di rumah, sampai berlalu separuh malam. Separuh malam. Kalau lah kita bagi malam itu bagi 2, jam 12 dimulai, selesai jam 4. Berapa? 4 jam. Nah, saat itulah Nabi mengatakan man shalla ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai, maka ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Karena Nabi salatnya separuh malam. Siapa yang ikut bersama Nabi, bersama jemaah saat itu, ditulis baginya sholat hampir sepenuh malam. Konteks hadis itu ini, hadis Abu Dzar ini. Kadang-kadang ditempatkan kurang tepat juga kan begitu ya. Wah, udah sholat kok sama imam di awal malam ya. Lain konteksnya itu di hari malam-malam yang lain itu. Ini berbeda ini. Separuh malam. Ini level 2. Mau naik level di sini? Siap? Ready? Jam 12. Hah? Kayaknya mau coba-coba ini. Ya apa-apa. Supaya agak ada peningkatan ya. Mulai jam 12 ya. Selesainya jam 4. 4 jam. Malam 26 Nabi nggak keluar. Persiapan malam 27. Malam 27 Nabi keluar nggak sendiri, membawa anak istri dan sholat bersama kaum muslimin. Dan mereka sholat hampir sepenuh malam. Sepenuh malam. Kalau dimulai jam 10, selesainya jam 4. Berapa jam? 6 jam. Ah, itu mungkin aduh. Dan Nabi cuma 11 rakaat, ingat. Artinya apa? Surat yang dibaca pasti panjang-panjang. Kalau kita mungkin nggak mampu di Masjidil Haram saja, itu sampai 3 imam itu ya. Sampai 30 rakaat kalau dihitung totalnya. Bahkan lebih. Di Masjidil Haram itu. Kalau untuk 11 rakaat sampai sepenuh malam 27 itu
Itu perlu latihan juga, bertahap juga kan gitu ya. Nah, ya tahap awal nggak apa-apa lah jam 2, tapi maksimal, jangan banyak jedanya. Lama sholatnya, karena ibadah yang paling utama di malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkannya adalah sholat. Itu yang dilakukan Nabi. Yang kedua doa, itu aja. Nabi nggak sibuk yang lain. Nggak sibuk yang lain, banyak ibadah yang lain. Sedekah ibadah. Apa Nabi keliling-keliling Madinah di malam-malam ganjil itu? Bagi-bagikan sedekah? Iya Pak, kan ibadah. Tapi ya tentunya kita harus ikut Nabi. Bagaimana cara Nabi mengejar Lailatul Qadar, begitu kita ikuti. Kalau mau berkreasi bisa aja, wah gak usah sholat lah, keliling-keliling Telaga Sakinah aja, bagi-bagikan sembako, bagi-bagikan sedekah, kan ibadah juga di malam Lailatul Qadar. Nggak begitu caranya, nggak diserahkan semau kita. Hatta baca Quran itu bagus, tapi bukan itu cara Nabi menghabiskan malam di malam-malam Lailatul Qadar. Nabi baca Quran dalam sholat, berdiri dalam sholat, bermunajat, berhubungan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Maka kita pernah menegur ya teman-teman yang datang malam-malam, orang sholat dia sibuk baca Quran. Bukan nggak bagus baca Quran, tapi momennya bukan itu. Pahami itu. Ini kalau kita ingin dapat wufiqat lahu ya, diberi taufik dia untuk dapatkan Lailatul Qadar itu. Caranya harus dengan cara Nabi lah, bukan cara seenak kita. Kalau demikian adanya ya bagus juga mudik itu dalam rangka silaturahim kata antum tadi kan gitu, ibadah juga kan. Nggak mengapalah macet-macetan di jalan tol. Dapat juga Lailatul Qadar. Amalnya apa? Menyambung silaturahim. Apa seperti itu? Kan tidak. Fikih dari mana itu? Ya, jadi sholat itu amal yang dilakukan Nabi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Core of the core-nya Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu alam bisawab. Ya mudah-mudahan di Telaga Sakinah ini murah meriah nanti, murah meriah belum. Ya meriah nanti ya, kok murah meriah, meriah nanti di malam-malam ganjil itu, terutama malam 20-70 dihidupkan, karena Nabi dikatakan oleh Aisyah ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dan itu yang saya lihat di belahan bumi lain, hidup malam itu. Kalau nggak percaya lihat di Masjidil Haram, lihat sekeliling Masjidil Haram itu, semua lampu nyala, ya lampu-lampu hotel itu, karena mereka ikut sholat bersama imam di Masjidil Haram. Coba lihat, hampir nggak ada yang terlelap Pak, semua bangun. Di negeri-negeri lain juga seperti itu. Nggak tahu kalau di Indonesia yang ramai di mana. Nggak tahu lah, antum lah yang tahu kan, antum kan tinggal di sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa tradisi itu nggak ada di sini? Itu yang bertanya-tanya terus saya semenjak pulang dari luar itu ke sini. Kok kesibukannya dari dulu Pak? Makanya kita hidupkan itu sholat Lailatul Qadar itu di Medan itu. Dulu segelintir orang yang ikut. Lama-lama sekarang orang sudah nagih. Mereka mau coba itu jam 10 mulainya sampai pagi. Karena udah jam 2 sampai jam 4 udah biasa. Kata mereka apa? Oh pendek kali. Udah mulai jam 12 itu udah biasa. Nah ini mau naik lagi levelnya jam 10. Tapi imamnya nggak satu juga lah, banyak. Ya, nggak satu imamnya. Tapi itu pelaksanaannya terus menerus sholat, nggak banyak jedanya. Nggak kita kasih jeda yang panjang-panjang sampai 15 menit gitu. Orang udah keburu tidur itu. Bergelimpangan gitu, bangunkannya susah. Pakai pengeras suara pun nggak bangun dia. Iya udah dipakai ini, bangun itu nggak bangun juga, udah
Suara ngoroknya lebih keras daripada mikrofon itu. Ganggu soalnya kan begitu ya. Gitu ya, pemandangannya. Kalau enggak kita kasih jeda panjang-panjang dan kita targhib, berikan pengertian, edukasi, begitulah cara Nabi mengejar Lailatul Qadar kalau mau dapat gitu ya. Nah ini sudah iktikaf tidur. Nah mudah-mudahan sini ada perubahan. Meriah ya, ramai ya nanti ya. Malam ganjil. Mau naik level nggak? Oh, belum. Ya. Kalau di satu negeri itu ya, mereka mulainya jam 9, jam 10, selesainya ya kira-kira jam 4-an lah ya, tergantung musim di sana ya. Itu cuma 8 rakaat itu. Witirnya biasa. 8 rakaat 30 juz. 8 rakaat 30 juz. Bacaan tartil, bukan bacaan seperti kereta cepat Jakarta Bandung, nggak siap-siap. Bacanya tartil, bayangkan itu antum. Pasti lama berdirinya itu. Itulah qiyam. Qiyam tahu bahasa Arabnya apa artinya? Qiyam. Berdiri, sholat. Ya walaupun banyak yang nggak mampu juga, akhirnya duduk kan gitu ya. Yang jelas dia ikut. Walaupun dapat ya setengah pahala kan gitu ya. Karena kalau sholat berdiri pahala penuh. Duduk separuh, kecuali sakit tetap penuh karena sakitnya kan begitu. Kalau antum sehat nggak mampu, silakan duduk. Jangan gerutui imamnya. Wah imam ini dasar nggak pengertian, nggak usah. Duduk aja, ini kan sholat sunnah. Antum mufaraqah pun gak jadi masalah. Kalau sholat wajib baru masalah. Jadi imam mau baca apapun silakan aja. Antum capek duduk, boleh. Sholat sunnah boleh. Antum mampu berdiri duduk itu boleh. Capek ini, misalnya di rumah ya, malas ini, Allahu Akbar duduk, gak jadi masalah. Tapi pahalanya setengah ya. Iyalah kan gitu. Bayar setengah mau dapat penuh mana bisa? Gimana di sini? Mau naik level? Nah udahlah jam 2 nggak jadi masalah lah, tapi maksimal ya. Nah, jangan banyak jeda-jedanya. Ya kalau bisa jam 2 jam 4 11 rakaat. Nah, iya kan? Nah, biar agak panjang sedikit. Ya kalau nggak mampu masih coba-coba ya nggak apa-apa lah, misalnya lebih dari 11 rakaat nggak masalah. Jamaah yang dimuliakan, 2 imam misalnya 20 rakaat, jadinya kan masing-masing 10 rakaat 1 jam, 10 rakaat lagi 1 jam lagi kan, jam berikutnya 2 jam, jam 2 jam 4 maksimal ya. Jangan banyak berhentinya lama lagi. Sholatnya 5 menit berhentinya 15 menit. Ngopi tahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Supaya taklim kita hari ini ada manfaatnya. Ya. Apalagi malam 27 seperti Nabi, jangan asik sendiri. Kalau bisa penuh ini macam lebaran. Kalau bisa kalahin lebaran itu. Ya, kalahkan lebaran itu. Malam 27. Sepakat. Bawa anak istri, pakai tenda sana, kalau bisa sampai danau sana itu. Ya iya. Itu di Pakistan itu pakai sampai jalan raya ditutup, Pak. Ya seperti di Masjidil Haram dan di negeri-negeri Islam lainnya. Rata-rata seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setuju? Siap? Ya. Ya begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah kemudian juga ya sayang lah, coba antum kan enak di masjid pakai AC ya kan, antum nggak gerah, masih berat juga sholat Lailatul Qadarnya kan, nyaman para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah jadi sayang kalau fasilitas yang enak seperti ini nggak dimanfaatin ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah kemudian juga ya ini bulan Ramadan ya,
Artinya bulan Ramadan itu kan ada perubahan yang perlu kita bawa keluar Ramadan. Ya, isu yang paling krusial bagi kaum muslimin itulah masalah disiplin. Ya, sebenarnya ibadah itu salah satu ada cara melatih disiplin. Misalnya sholat ada waktunya, ya, waktu mulainya, waktu berakhirnya. Puasa juga ada waktu sahur, ada waktu berbuka. Ya, sahur diakhirkan, buka disegerakan, kan begitu. Ini melatih disiplin. Ibadah itu latihan disiplin. Sholat, puasa, apalagi haji. Oh, lebih-lebih lagi itu. Kalau saya bawa jemaah haji, yang saya sorot itu disiplin mereka. Ya, paling susah itu sudah. Ya, sampai habis suara kita itu untuk supaya mereka itu bisa disiplin ibadah manasik haji. Itu yang berat itu sebenarnya, bawa jemaah itu untuk ibadah haji. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi semua ibadah itu yang 5 perkara tadi lah ya, atau ya 5 perkara ya, 5 rukun Islam itu semua melatih kita untuk disiplin. Karena itu ada ibadah-ibadah fisik. Ya. Nah, jadi artinya apa? Orang yang benar melakukan ibadah-ibadah itu, puasa, sholat, apalagi sudah haji dan lain sebagainya, harusnya bisa jadi orang yang disiplin. Yang pertama disiplin waktu. Ya, kemudian ya disiplin terhadap lingkungan sekitar, kan begitu ya. Misalnya kebersihan, jaga kebersihan, terutama apa? Toilet, kan begitu ya, bersih. Kalau antum ingin tahu kondisi rumah seseorang, lihat toiletnya. Iya betul, lihat toiletnya. Gimana kondisi toiletnya? Begitu juga masjid. Coba lihat, kalau ingin tahu bukan masjidnya ya, masyarakat sekitarnya. Ya. Coba lihat toiletnya. Coba lihat toiletnya. Bisa kita lihat sekarang. Ya, itu artinya kita menghargai manusia. Kita menjaga kebersihan, itu artinya kita menghargai manusia. Karena yang terganggu dengan tindakan kita yang ceroboh, misalnya buang sampah sembarangan, adalah orang lain. Antum buka kaca mobil buang sampah, siapa yang merana? Antum. Antum yang terganggu. Siapa yang terganggu? Yang di belakang, Pak. Itu artinya kita tidak menghargai manusia. Tapi ingat ya, kaidah dunia, kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, gitu kamu akan diperlakukan, gitu kamu akan dapat balasan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, di sini katanya ada program apa? Program 22, ya. Ya artinya kerapian, keindahan, karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan innal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Masjid juga ya dibuat indah. Masjid sebenarnya nggak perlu megah, tapi dia enak dilihat, rapi, bersih. Kita juga nggak dituntut buat masjid megah-megah. Ini udah cukup megah. Ya, nggak perlu pakai kubah emas di sini. Perlu? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Tapi yang penting adalah masjid itu bisa rapi, bersih, nyaman. Apalagi nanti antum misalnya ya 10 malam terakhir itu kondisi masjid itu enak, kan gitu ya, antum pun ibadah khusyuk, ya kan? Jadi khusyuk, tenang, ngejar malam Lailatul Qadar, bisa fokus, kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah demikian, mudah-mudahan Ramadan itu membawa perubahan. Ada peningkatan, ada kemajuan, ya, yang walaupun itu satu langkah lebih maju, nggak usah berapa langkah, satu langkah lebih maju daripada sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Ya, saya ingin dengar beritanya bagaimana ceritanya 27 malam 27 Ramadan di sini, ya. Karena kita bertemu bulan depan ya, insya Allah. Ya. Saya dengar ceritanya ya. Ya.
Taib, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.